Halo sahabat tani, welcome back to my channel di channel YouTube Saiful Huda TV. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, aku akan share pengalaman aku secara detail dan lengkap yang namanya yaitu kita akan membahas tentang percangkokan ya, mencangkok bibit tanaman cabai ya teman-teman. Nah jadi teman-teman ya, kita nggak pakai sulur bawah tapi kita pakai sulur atas, tapi itu dicangkok ya teman-teman ya. Nah ikuti kisah aku di sini, ikuti cara aku di sini ya, kita akan ikuti aku untuk manen cangkokan aku ya, yang sudah beberapa minggu setelah aku cangkok ya teman-teman ya. Nanti aku akan kasih lihat untuk tips dan tutorialnya nanti untuk cara mencangkok, dan juga hal-hal apa yang memang tidak apa ya, kapan waktunya kita memetik cangkokan yang kita cangkok ini, dan kapan waktunya kita menanam cabai itu sendiri. Oke, jadi teman-teman, bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol like, comment, and share ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik dari channel ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman ya. Nah, di sini aku mencangkok ya. Jadi ini nyangkokku di tanaman cabai Jawa yang namanya itu Madura ya teman-teman ya. Dan hasil cangkokan ini ya sudah beberapa minggu, 2 minggu lebih ya. Kenapa? Biasanya kan aku kalau mencangkok itu cuma seminggu itu sudah aku petik ya, sudah aku bisa ditaruh di polybag. Nah jadi kenapa, nah karena curah hujan yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mencangkok cabai tanaman Jawa ini, misalkan di saat musim-musim hujan, jangan seminggu sekali kalian langsung langsung kalian potel, cangkokannya sudah langsung kalian taruh di polybag, jangan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di posisi hujan ya, di curah hujan yang tinggi atau kena hujan setiap hari, tanaman cabai itu ketika kita cangkok ya, itu ada akar-akar yang memang itu tidak bisa berkembang. Akar itu tidak bisa berkembang biak di situ, jadi tidak mudah hidup. Bahkan ada nanti misalkan kalian mencangkok sudah semingguan, itu kalian tes, kalian potong, itu biasanya malah nggak ada oyotnya ya teman-teman ya. Jadi ya karena curah hujan yang tinggi itu tadi. Nah saran saya lebih baik misalkan kalau kalian mencangkok di musim-musim hujan, ya itu agak sedikit lama saja ya teman-teman ya, seperti yang saya lakukan. Nah, itu pun juga nggak 100% berhasil ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ya tepat-tepatan juga di situ, pemilihan dari awal kalian mencangkok itu harus sangat-sangat teliti. Jadi harus memang benar-benar bibit-bibit yang memang itu potensinya mengeluarkan akar yang sangat banyak. Nah, kalian kan sudah tahu ya, kemarin-kemarin itu sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya, bagaimana cara untuk memilih tanaman yang mau kita cangkok itu, biar itu mudah akarnya itu tumbuh. Nah, jadi sisakan dua ros itu yang memang itu ada potensi akarnya itu tumbuh ya. Potensinya apa? Potensinya itu untuk akarnya tumbuh itu biasanya jangan kalian mencangkok dengan akar yang hitam ya teman-teman ya. Itu diperhatikan. Nah, salah satunya saya mencangkok itu kadang itu tadi bibitnya yang hitam, itu cangkokannya. Maksudnya itu akarnya itu yang hitam. Salah satunya itu. Nah, ini salah satu contoh yang enggak hitam ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat karena ini sudah aku biarkan selama 2 minggu lebih. Nah, jadi kalau misal ini normal enggak hujan, ini pasti banyak sekali itu akarnya untuk bisa bertahan hidup dan nanti bisa ditaruh di polybag seperti ini. Nah, untuk di polybag seperti ini, setelah kita mencangkok selama 15 hari atau selama seminggu lebih, proses di dalam polybag ini memakan waktu berapa lama Kak? Berapa lama Bang? Berapa lama Bro? Nah, itu bisa ditentukan sekitar 15 harian ya. Jadi ya agak sedikit lama. Jadi teman-teman yang inden bibit ya teman-teman ya, mohon maaf karena memang
kita mengutamakan kualitas. Jadi benar-benar kita itu apa ya, benar-benar hidup gitu loh. Nanti kita apa ya, mengutamakan kualitas gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang memesan bibit, misalkan kok lama sih, kok lama. Nah, inilah salah satunya ya teman-teman ya. Kita kena curah hujan yang tinggi, yang lebat, mengakibatkan gagal produksi dari bibitan ini teman-teman ya. Itulah salah satu faktor. Dan apabila itu dipaksakan nanti juga rugi juga ya teman-teman ya. Nah, belum waktunya tapi itu dipaksakan itu juga sangat rugi sekali. Mending kita nunggu dulu selama 1 bulan atau lebih, tapi tanamannya hidup dan itu lancar terus ya, tumbuh dan tumbuh. Nah, itu jauh lebih bagus teman-teman ya, daripada memaksakan tapi ujung-ujungnya nihil ya teman-teman. Nah, ini salah satu ya teman ya, salah satu akar yang memang itu tidak ada sama sekali nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya teman-teman ya, ada salah satu cangkang aku yang memang tidak ada akarnya. Ini masih ada akarnya, ini potensi hidup di teman-teman ya. Pokok ya, kalau misalkan kalian mencangkok ya, itu ada di oyotnya itu ada seperti oyot baru tumbuh tunas, oyot itu yang putih-putih itu. Nah, itu potensi hidup teman-teman ya. Nah, untuk cara penyiraman itu cukup 4 hari sekali. Itu pun nggak usah banyak-banyak, cukup 4 sendok teh saja setiap 4 hari sekali, dan ditempatkan di tempat yang teduh, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu bisa alum, teman-teman, bisa mati. Nah, saya sudah membuktikan bahwasannya pernah saya itu setelah saya mencangkok itu langsung saya paparkan ke sinar matahari, aduh, besoknya langsung gak hidup teman-teman. Langsung gak hidup teman-teman, sia-sia saya mencangkok ini. Sudah 15 hari saya menunggu cangkokannya, terus saya langsung saya paparkan ke sinar matahari langsung, itu sangat rugi sekali saya. Jadi sekian dari pengalaman saya itu. Setelah saya tahu, setelah saya riset dan memang harus ditempatkan di tempat yang teduh teman-teman. Dan akhirnya setelah kejadian seperti itu saya nggak mengulangi lagi ya teman-teman, jadi saya tempatkan di tempat yang teduh. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk lamanya itu ya, lebih lama lebih bagus ya teman-teman ya, akan tetapi cukup 15 sampai 20 hari itu sudah cukup kalau menurut saya bisa siap tanam ya teman-teman ya, tergantung kondisi cuaca di tempat teman-teman ya. Nah, jadi itu kembali lagi ya, pemilihan bibitnya juga itu harus penting. Jadi teman-teman harus tahu kondisi lingkungan di sekitar kalian ya. Jadi cocok di jenis-jenis apa yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yang sudah saya jelaskan itu memang sangat berpengaruh bagi bagi kelangsungan hidup cabai Jawa. Nah, ini susah-susah gampang teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian misalkan ya nanam bibit lokalan misalkan di tahun ini. Nah, tahun ini tiba-tiba kalian nanam bibit sudah besar, kuning, tiba-tiba layu. Nah, itu jangan diteruskan. Jadi kalian harus survei bibit mana yang memang cocok untuk daerah kalian. Misalkan di di daerah kalian lokalan itu nggak cocok sama sekali, pindahlah ke Presidi atau ke Madura. Nah, di situ kedua bibit itu kalian cocok ya, itu pakai aja. Jadi lokalan jangan sampai kalian tanam. Nah, agar tidak mengurangi kesalahan yang sudah kalian lakukan di tahun yang kemarin. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk pengalaman aku ya teman-teman. Aku share ini kepada kalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk link pemesanan itu kalian bisa langsung request saja di nomor WA yang aku sertakan di deskripsi ya. Nanti di situ kalian bisa lihat untuk pemesanan bibit cabenya ya. Oke, see you next time, bye bye.